Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Jumpa kembali dengan channel buatan. Hari ini akan membawakan sebuah kisah, yaitu tentang kehidupan suami istri yang berakhir dengan penyesalan yang luar biasa. Sebelum dimulai, teman-teman semua, jangan lupa di bawah konten video ini ada tombol subscribe. Dan jangan lupa juga bunyikan loncengnya agar terus update video-video terbaru dari channel buatan. Dan terus mendukung channel buatan semakin maju dan semakin berkembang. Teman-teman semua, hari ini akan saya sampaikan atau info kisahnya. Berikut kisahnya buat teman-teman semua. Siska dan Arif adalah sepasang suami istri yang telah menjalani hubungan pacaran 15 tahun lamanya. Akhirnya mereka menikah dan menjalani bahtera rumah tangga sebagaimana orang lainnya. Di tahun pertama, kedua, dan ketiga kisah cinta itu begitu manis. Apalagi keduanya dikaruniai seorang putri yang cantik bernama Vina. Tahun ke-8 rumah tangga Siska dan Arif mulai terasa berat. Mengasuh anak menjadi hal yang harus mereka pelajari bersama. Namun berbekal dengan dukungan orang tua dan rasa cinta mereka, apapun selalu ada solusinya dan mereka bisa melewati masa sulit tersebut. Beberapa tahun berlalu hingga Vina sudah masuk menginjak kelas 5 SD. Mengasuh satu anak hingga sebesar itu rupanya membuat Arif ingin memiliki anak lagi. Namun Siska agak menolak dengan alasan masih ingin mengecek ke dokter perihal kondisinya. Namun kondisi ini beberapa kali terjadi hingga setengah tahun lamanya membuat Arif sedikit berpaling dari Siska. Apalagi di kantor ada seorang sekretaris baru yang membuat Arif merasa nyaman bernama Yeni. Sedikit demi sedikit Yeni mulai menguasai pikiran dan hidup Arif, membuat jarang pulang yang tepat waktu dan membuat Siska heran. "Kok sering pulang telat, Mas?" tanya Siska. "Lembur," Arif menjawab pendek sambil mengganti pakaiannya. Ia sebenarnya masih mencintai Siska, namun di sisi lain ia makin dekat dengan Yeni. Ia merasa hubungannya dengan Siska hambar serta membosankan akhir-akhir ini. Kali ini bukan karena Siska menolak punya anak lagi, namun kesibukan Siska dan Arif membuat pria ini merasa jarak mereka semakin jauh dan Siska seolah tak melihat hal itu sama sekali. Kehidupan pernikahan mereka, Siska dan Arif, semakin menjemukan. Siska semakin bekerja keras dalam karirnya sehingga fokusnya seringkali hanya pada anak dan karirnya. Siska memang lebih pendiam setelah Vina masuk sekolah. Tapi Arif pikir mungkin hal ini disebabkan oleh keperluan anak mereka yang makin banyak. Tapi sebenarnya Siska menyimpan rahasia yang agak dalam, karena tidak mau suaminya sampai bersedih. Ia benar-benar sangat menjaga perasaan suaminya. Sesekali hubungan Arif dan Siska menegang oleh pertengkaran-pertengkaran kecil. Arif sering pulang malam dan Siska mulai curiga dengan apa yang dilakukan Arif di luar rumah. "Aku kerja, aku kan juga nggak pernah protes ketika kamu pulang malam, Siska," kata Arif dengan nada tinggi. "Kamu berubah, Mas. Kerja juga nggak mungkin pulang malam." "Teruskan," Siska membalas. Arif mendengus sebal dan menyahut, "Kamu tanya saja sendiri sama dirimu. Kenapa aku jadi nggak betah? Kamu selalu sibuk dengan di karirmu, aku juga bisa kalau gitu caranya." Ia sebenarnya sakit mengucapkan hal ini pada Siska, namun emosinya sudah lama tertahan dan kali ini merasa muak dengan omelan istrinya. Yeni juga mulai berani mempengaruhi Arif untuk menceraikan istrinya.
Awalnya Arif ragu, namun makin sering ia dan Siska bertengkar di belakangan anaknya. Hal ini mulai membuat Arif merasa tidak nyaman. Ia pun mulai menyampaikan keinginannya untuk bercerai. Tentu saja hal ini membuat Siska hancur setengah mati. Ia menolak perceraian itu karena tidak ingin Vina merasakan keluarga yang retak, yang tentu saja perceraian adalah hal yang sangat dibenci oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun Arif semakin menghancurkan hatinya karena menyodorkan surat pengajuan cerai beberapa hari setelah menyampaikan keinginan itu. Semalam Siska memandangi surat cerai terhampar di meja kerjanya, sementara Arif tidur dengan tidak nyenyak di ranjangnya. Keesokan paginya Siska menyerahkan surat itu pada Arif dengan mata sembab karena sesekali doa sambil menangis meminta petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala hingga belum tidur semalaman. Ia berpikir tidak ada gunanya ia marah ataupun kecewa karena tugas seorang istri dalam Islam adalah untuk menaati suaminya dan mencoba bersabar dengan segala ujian yang diberikan. Ia sadar betul sesungguhnya Allah lah yang maha membolak-balikan hati manusia. Allah memberikan petunjuk pada yang Dia kehendaki ataupun juga menyesatkan pada siapa yang Dia kehendaki. Seperti firman Allah, sesungguhnya kamu tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang yang kamu kasihi, tetapi Allah yang memberi petunjuk kepada orang yang dikehendaki. Dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang menerima petunjuk. Quran Surat Al-Qasas 56. Aku akan menandatanganinya setelah 30 hari. Dalam 30 hari itu, aku ingin masa lalu memanjakanku dimanapun berada, ujar Siska dengan suara setengah serak seperti orang semalaman belum tidur. Arif agak aneh dengan permintaan istrinya, namun ia tetap menyanggupi permintaan itu. Ia pikir istrinya hanya ingin mengulur waktu cerai dan membuat Arif kembali. Mendengar cerita itu, Yeni sedikit menertawai ulah Siska. Ada-ada saja, setelah kondisi seperti ini baru istrimu merajuk untuk bisa kembali. Begitulah sesuai janjinya Arif selalu membopong, bahkan kadang menggendong Siska setiap pagi dan malam. Ia merasa Siska lebih bersandar padanya. Namun di sisi lain Arif berpikir bahwa Siska mungkin juga sedang menikmati momen-momen akhir bersamanya. Sebentar lagi Arif akan tetap menceraikannya dan membawa Yeni dalam kehidupan barunya. Pemandangan romantis antara Siska dan Arif membuat Vina kadang bersorak pada kedua orang tuanya. Wah, papa, mama romantis banget, ujarnya girang. Hal ini membuat Arif sedikit besar hati, namun ia melakukan dirinya agar tidak mudah termakan suasana, sementara Siska hanya tersenyum penuh makna sambil bergelayut di leher suaminya ketika sedang digendong. Diam-diam Arif merasa istrinya semakin kurus dari hari ke hari. Setiap membopongnya terasa semakin ringan. Arif memandangi wajah istrinya sesekali ketika membopongnya sembari mengecup keningnya. Siska nampak lelah belakangan ini. Kantong matanya sering kelihatan membesar dan ia sering menyandarkan kepalanya di dada Arif. Hal ini membuat Arif mulai ragu dengan keputusannya bercerai. Ada kehangatan merasuk di dadanya setiap kali membopong Siska. Tak terasa Arif mulai merasakan cinta kembali bersemi pada hubungannya dengan Siska. Ia merasa istrinya makin cantik dari hari ke hari, hingga hari-hari penandatanganan surat cerai itu pun makin dekat. Saat Arif hendak membopong Siska di pagi hari yang ke-31, Siska menahan tangan Arif. Kan hari ini sudah lewat, kamu gak perlu membopong aku lagi, Mas. Arif tersenyum saja dan membawa Siska ke meja makan. Ia menyajikan sarapan lalu mengecup kening Siska. Sarapan saja, Siska, selamat pagi. Begitulah Siska dan Arif menghabiskan sarapan mereka dengan lebih hangat dan mesra. Namun di akhir sesi sarapan,
Siska memberi surat cerai yang sudah ditandatangani dan dibungkus amplop. "Ini Mas, terima kasih selama ini sudah mencintaiku," ujarnya. Sambil menitikkan air mata, Arif terpana. Namun surat itu diterimanya. Lalu sebelum berangkat ke kantor, Arif memeluk Siska. Di kantor, Arif mengatakan pada Yeni bahwa ia mengurungkan niat bercerai. Tentu saja wanita itu kesal dan menampar wajah Arif keras-keras. Arif tahu dengan konsekuensinya. Ia siap menerimanya karena sejauh ini ia dan Yeni belum sampai berhubungan lebih dalam. Ia bersyukur masih bisa mengendalikan dirinya selama ini. Sekarang yang ada di benaknya adalah Siska. Ia masih ingat dengan bulir air mata Siska yang hangat jatuh di tangannya tadi pagi. Arif merasakan cinta itu, tak sabar ingin segera pulang. Ia bahkan menyempatkan diri membeli buket bunga yang paling indah kesukaan Siska dan bergegas pulang sore itu. Sesampainya di rumah, Arif memanggil nama istrinya, namun tak juga mendengar jawaban. Hingga ia melihat Siska di kamarnya tidur dengan piyama yang masih melekat di tubuhnya tadi pagi. Namun saat Arif mendekatinya, Siska sudah tidak bernyawa lagi. Arif tidak percaya bagaimana mungkin Siska bisa meninggal. Ia mengguncang-guncang tubuh dan wajah Siska sambil memanggil namanya. Kepergian Siska menjadi penyesalan yang tak terkira bagi Arif. Rupanya selama ini Siska mengidap penyakit parah yang tak sempat disampaikan pada Arif. Dikala istrinya tengah memikirkan sendirian dan berjuang melawan penyakitnya, Arif malah sibuk dengan rencana perceraian mereka. Siska dimakamkan keesok harinya diiringi rasa sedih dan duka dari Arif dan putrinya mereka Vina. Dan sebagian dari tanda-tanda kebesarannya adalah Dia yang menciptakan pasangan-pasangan bagi kalian dari jenis kalian, agar kalian merasa tenang pada pasangan kalian dan Dia menjadikan di antara kalian rasa kasih sayang dan cinta. Sesungguhnya pada yang demikian itulah terdapat tanda-tanda bagi orang yang berpikir. Quran Surat Ar-Rum ayat 21. Nah, demikianlah teman-teman semua kisahnya. Semoga dapat menginspirasi bagi teman-teman semua yang belum punya pasangan. Semoga cepat dapat pasangan, yang sudah dapat pasangan semoga tetap terjaga keharmonisan rumah tangganya. Cukup sekian dari saya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.